Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Salam Sundara. Perkenalkan, saya Bidan Putumona Priska Widiastini, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kebidanan. Saya selaku dosen tetap Prodi Sarjana Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi syarat pemenuhan sertifikasi dosen untuk dokumen diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah SB 40224 berbobot 6 SKS dengan 4 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan efektif dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas materi terkait dengan konsep fisiologi dan psikologi kehamilan, deteksi dini resiko dan komplikasi, screening maternal dan janin, manajemen asuhan antenatal berbasis evidence dan woman center care, serta pemberdayaan keluarga, penyusunan birth plan, serta kolaborasi interprofesional dalam praktik kebidanan. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil secara komprehensif, berbasis evidence, berpusat pada perempuan atau woman center care, beretika, menjunjung keselamatan pasien, serta mampu melakukan deteksi dini dan komplikasi kehamilan. Proses pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan dirancang berbasis OBE dan Project Based Learning untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, efektif, beretika, serta menjunjung tinggi keselamatan pasien dalam memberikan asuhan kebidanan kehamilan secara komprehensif. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yaitu mampu menerapkan teori aplikasi ilmu kebidanan pada asuhan kebidanan bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, pasca keguguran, masa antara perimenopause secara komprehensif dan berkesinambungan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis perubahan fisiologi dan psikologis pada kehamilan sebagai dasar pemberian asuhan kebidanan berbasis evidence dan woman center care secara bertanggung jawab dan menghargai nilai kemanusiaan. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan dan mengevaluasi pengkajian komprehensif, screening resiko, dan deteksi dini komplikasi pada ibu hamil sesuai standar praktik kebidanan dengan pengambilan keputusan yang tepat dan akuntabel. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan manajemen asuhan kebidanan kehamilan secara komprehensif, kolaboratif, berbasis evidence, dan berorientasi keselamatan pasien. Kemudian di CPM keempat, mahasiswa mampu mengembangkan diri dan mempresentasikan inovasi pemberdayaan keluarga serta menyusun birth plan dalam asuhan antenatal melalui kolaborasi interprofesional dan komunikasi efektif. Serta pada CPM ke-5, mahasiswa mampu mendokumentasikan dan memvalidasi pendokumentasian asuhan kebidanan kehamilan secara sistematis, akurat, dan sesuai standar profesional dengan integritas dan tanggung jawab. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama ada case method, diskusi, simulasi, demonstrasi, serta praktikum lab. Dan terdapat sistem e-learning yang bisa digunakan untuk melakukan penugasan secara mandiri dan kelompok. Adapun referensi yang harus dimiliki mahasiswa dalam proses pembelajaran ini yaitu yang pertama ada buku Obstetric William, kemudian buku nomenklatur kebidanan, buku dokumentasi kebidanan, serta buku saku kegawat daruratan maternal dan neonatal. Selain dari referensi dari buku tersebut, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bahan diskusi dalam proses pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan ini. Komponen penilaian dalam proses pembelajaran ini meliputi presentasi, diskusi, dan resum dengan bobot nilai 30%, tugas 20% untuk menilai aktivitas dan partisipasi mahasiswa. Kemudian, kuis dengan bobot nilai 10% untuk menilai kemampuan kognitif,
dan UTS 10%, UAS 10% untuk menilai kognitif dan afektif, serta OSCE ataupun ujian praktek dengan bobot nilai 20% untuk menilai kemampuan psikomotor dan kemampuan skill lab, sehingga total bobot penilaian mencapai 100%. Nah, selanjutnya video yang akan saya tampilkan merupakan video proses pembelajaran pada pertemuan ketiga, di mana saya akan membahas materi mengenai adaptasi psikologi pada tiap trimester kehamilan, kesehatan mental, dan deteksi dini pada masa kehamilan. Mari kita simak videonya. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, shalom, salam Sundara. Salam Sundara. Baik, gimana kabar hari ini? Baik. Untuk minggu lalu yang isi siapa? Bayu Purnami. Materinya tentang apa? Perubahan fisiologi kehamilan. Oke, perubahan fisiologi kehamilan. Semuanya hadir ya? Hadir. Oke, berarti nggak ada yang nggak hadir ya untuk hari ini ya. Baik, mungkin sebelumnya kita kontrak waktu dulu gimana? Kalau sekarang di sini saya akan melakukan perkuliahan selama 150 menit. Jadi sekarang kita akan melakukan metode pembelajarannya itu dengan ceramah ya, ceramah interaktif ya. Jadi ceramah interaktif itu adalah dimana nanti kalian satu sama lain harus aktif ya, entah itu tanya jawab dan sebagainya ya. Jadi harus ada komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen ya. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi dan juga kuisnya ya. Jadi di mana materi yang kita pelajari sekarang itu tentang perubahan fisiologi dan psikologi pada kehamilan sebagai dasar pemberian asuhan kebidanan berbasis evidence dan woman centered care secara bertanggung jawab dan menghargai nilai kemanusiaan. Nah, jadi ini adalah topik yang nanti kita akan bahas ya. Jadi pertama itu ada adaptasi psikologi ya, tentunya psikologi dalam ibu hamil. Kemudian ada kesehatan mental dan screening psikologi. Nah, sebelum kita lanjut dulu ya ke materi yang sesungguhnya, saya ingin tahu dulu apa yang Anda ketahui tentang kehamilan. Ada yang bisa jawab? Oke, ya. Kayaknya sudah belajar kemarin ya? Sudah. Oke. Ya, apa itu kehamilan, Lydia? Menurut saya, kehamilan adalah masa pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim yang memerlukan pemantauan kesehatan ibu dan janin secara berkala untuk menjaga keselamatan keduanya. Oke, bagus ya. Tangan dulu. Nah, ini adalah definisi kehamilan. Ya, sama dengan Lydia ya. Jadi kehamilan itu merupakan fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi ya. Jadi bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi itu, kehamilan normal biasanya berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar dan 9 bulan menurut kalender internasional. Jadi masa kehamilan itu adalah merupakan suatu proses yang alamiah. Jadi semua perempuan itu nanti akan mengalami kehamilan ya. Jadi itu adalah proses yang alamiah ya. Jadi proses yang alamiah dan fisiologi. Selama kehamilan akan terjadi proses perubahan termasuk perubahan fisik dan psikologi. Jadi maksudnya selama kehamilan itu pastinya akan terjadi proses-proses perubahan, baik itu perubahan fisik maupun psikologis. Next ya. Nah, ini adalah fisiologi kehamilan atau patofisiologi ataupun perjalanan dari sebuah kehamilan ya. Jadi kehamilan itu yang pertama ada dulu ovulasi ya. Jadi perempuan itu akan adanya ovulasi. Jadi setiap bulan itu perempuan akan mengalami ovulasi ya. Jadi indung telur melepaskan sel telur yang matang menuju saluran telur ataupun tuba Fallopi. Nah, kemudian lanjut ke pembuahan. Jadi sel telur itu bertemu
dan disatukan oleh satu sel sperma lalu membentuk zigot. Kemudian dinamakan implantasi atau nidasi. Ya, jadi zigot membelah diri sambil bergerak ke rahim, lalu menempel pada dinding rahim dalam waktu 6 sampai 10 hari. Nah, kemudian ini adalah perubahan fisiologi yang terjadi pada masa kehamilan. Kalau di ada uterus yang berubah, kemudian serviks, vagina, ovarium, dan payudara. Itu ya 5 perubahan fisiologi pada kehamilan. Nah, selain perubahan fisiologi, pasti ada perubahan psikologi dalam kehamilan. Jadi ini adalah perubahan psikologi pada kehamilan. Jadi perubahan itu bisa dirasakan pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Jadi di trimester 1 itu biasanya ibu hamil akan mudah lelah, sering kencing, kemudian berkurangnya ingin berhubungan seksual. Psikologisnya itu nanti akan ada kecemasan, kemudian ketakutan, perasaan panik terhadap kehamilan dan segala akibat dari kehamilan itu sendiri. Kemudian di trimester 2, jadi trimester kedua itu dapat dibagi menjadi 2 fase. Apa saja? Fase apa yang keras? Udah ada ya. Fase pre-quickening atau mempersiapkan diri. Jadi ibu hamil itu nanti ini biasanya ibunya mulai mempersiapkan diri ya. Kemudian fase post-quickening yaitu fokus pada kehamilan dan persiapan menghadapi peran baru sebagai ibu. Nah, kemudian di trimester 3, jadi ibu sudah mulai menyadari kehadiran bayinya, ya sudah mulai menyayangi bayinya. Kemudian merasa cemas dengan kehidupan bayi dan kehidupannya sendiri, seperti apakah bayinya, kemudian apakah lahir normal atau tidak, ya. Itu perubahan psikologinya. Kemudian kita next ke tanda-tanda bahaya kehamilan. Ini ada tanda-tanda bahaya kehamilan ya. Jadi di tanda bahaya kehamilan ini ada 5 ya. Ada perdarahan vagina, sakit kepala hebat dari abdomen, bengkak pada muka dan tangan, kemudian bayi tidak bergerak. Nah, kemudian kita bahas di dampak kesehatan mental terhadap ibu. Biasanya nanti kalau ibu yang mengalami gangguan mental itu nanti kalau apa sih dampak kedepannya ya terhadap ibunya? Biasanya ibu akan mengalami preeklamsi, ya preeklampsianya itu meningkat, kemudian nutrisinya buruk dan potensi depresi pasca melahirkan, baby blues ataupun postpartum depresi. Kemudian ada dampak kesehatan mental terhadap janin. Ya, jadi bisa BBLR ya, berat bayi lahir rendah. Kemudian terjadinya kelahiran prematur dan gangguan perkembangan anak. Kemudian ada yang namanya gangguan umum kehamilan, ya. Ada depresi antenatal, anxiety disorder, dan trauma pada masa lalu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada faktor risiko ataupun pemicu stres, ya. Ini adalah beberapa faktor risiko ataupun pemicu stresnya. Kurangnya dukungan emosional dari suami. Nah, kalau suami nggak mendukung pada saat kita hamil kan, biasanya kalau saat hamil itu kita pasti sedang manja-manjanya ya. Kalau nggak dipeduliin sama suami kan, kayak nggak dihiraukan seperti itu. Jadi perlu adanya dukungan emosional dari suami. Kemudian keluarga, kalau misalnya suaminya mohon maaf tidak ada atau bagaimana, kan bisa dari keluarga ya. Kemudian maupun lingkungan sosial terdekat, misal tetangga ataupun teman-teman yang lainnya ya. Jadi ibu hamil itu sangat perlu sekali yang namanya dukungan emosional ya. Jadi support system ya, jadi harus ada support system bagi ibu hamil. Kemudian tekanan finansial atau ketidaksiapan ekonomi dalam menyambut kelahiran anak. Kemudian riwayat personal atau keluarga dengan gangguan kesehatan mental. Biasanya ini adalah ada keluarga ataupun riwayat dari ibunya yang pernah mengalami gangguan
kesehatan mental ataupun pernah dia gangguan jiwa dan sebagainya. Ya, itu adalah faktor risiko ataupun pemicu stres. Next, nah ini adalah bentuk dukungan dan solusi penanganannya. Ya, jadi yang pertama itu dukungan utama ataupun support system ya yang diperlukan dari suami ataupun keluarga. Ya, pendampingan aktif dan empati penuh dari suami dan keluarganya. Kemudian medis ataupun profesional. Jadi kalau misal sudah merasa ibu hamil itu ada gangguan mental, jadi jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater jika gejala kecemasan mulai mengganggu aktivitas hariannya. Kemudian mandiri ataupun self care. Jadi ibu hamil itu bisa menerapkan gaya hidup sehat, misalnya nanti olahraga, yoga, ataupun jalan-jalan kecil ya, bisa jalan-jalan sedikit tidaknya di depan rumah dan sebagainya. Itu bisa menjadi solusi penanganan bagi ibu yang mengalami gangguan mental. Kemudian kita akan lanjut ke screening psikologi ibu hamil. Nah, di screening psikologi ibu hamil ini ada yang namanya EPDS, ya. Dimana EPDS itu adalah salah satu metode ataupun salah satu panduan untuk men-screening kesehatan dari ibu tersebut, ya, kesehatan mentalnya. Nah, jadi EPDS itu adalah salah satu metode untuk mendeteksi depresi masa kehamilan dan bisa juga digunakan pada saat pasca persalinan. Ya, kemudian proses deteksi dini ini adalah masalah kesehatan mental, misal seperti cemas ataupun depresi yang bisa dinilai dari EPDS ini, ya, itu depresi dan seperti cemas. Kemudian pada ibu hamil guna mencegah risiko komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin. Kemudian EPDS ini dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya depresi antepartum ataupun pasca persalinan pada minggu ke-4 dan ke-8. Kemudian ini EPDS berupa kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan. Nanti saya akan tayangkan bagaimana bentuk EPDS itu sendiri. Jadi EPDS itu biasanya terdiri dari 10 pertanyaan mengenai bagaimana perasaan pasien dalam 1 minggu terakhir. Kemudian aspek yang dinilai itu adalah perubahan emosi, tingkat kecemasan, tanda kesedihan mendalam, hingga pikiran menyakiti diri sendiri. Nah, setelah itu nanti akan ada penilaiannya. Jadi wanita yang memiliki skor 5 sampai dengan 9 tanpa ada pikiran untuk bunuh diri, nanti akan dilakukan evaluasi ulang setelah 2 minggu untuk menentukan apakah ada episode depresi selanjutnya, ya, apakah mengalami perburukan ataupun malah membaik. Kemudian nanti tindak lanjutnya itu pemberian edukasi, konseling suportif oleh tenaga kesehatan ataupun dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan lanjutan jika ditemukan skor resikonya lebih tinggi. Ini adalah contoh instrumen EPDS. Ya, sudah mengerti tentang EPDS ini? Sudah. Oke. Nah, sudah ya? Sudah ya slide-nya ya. Sudah menguras energi membacanya? Sudah ya. Jadi untuk sekarang kalian sudah paham dulu tentang materi yang saya tadi jelaskan? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, Adel. Mau tanya apa, Adel? Ya. Ada di sini pertanyaan. Tadi setelah ibu bawakan materi, jadi pertanyaan itu apakah pada saat edukasi yang diberikan, jika di dalam praktik kebidanan yang nanti akan dilalui, bertemu dengan ibu hamil yang akan mengalami gangguan mental, apa yang dilakukan? Oke. Terima kasih Adel pertanyaannya. Jadi pada saat nih nanti kalian praktek, ya, praktek ketemu ibu dengan sudah ada ciri-ciri gangguan mental, ya. Jadi kalian uji dulu, nilai dulu, ya. Jadi gangguan mentalnya itu sejauh apa, ya? Apakah dia cuma hanya sekedar cemas atau bagaimana dan sebagainya, ya. Kemudian nanti penanganannya itu nanti kalian bisa melakukan dengan cara yang pertama itu adalah perlu adanya dukungan suami, ya. Jadi dirasakan dulu apakah ibunya itu memang kesehariannya di rumah. Kan pasti nanti kita pada saat ketemu pasien itu pasti kita tanya dulu,
ya, apa keluhannya, bagaimana dia keseharian di rumahnya, bagaimana dan sebagainya ya. Jadi biar kita bisa menilai apa yang nantinya akan kita berikan tindakan ya. Jadi kita kaji dulu dari data subjektifnya mereka ya. Misal di rumah dia, ibu hamilnya nggak pernah dihubungin sama suaminya, bisa nggak pernah dipeduliin, atau misal suaminya itu kerja di luar kota jadi nggak pernah pulang, jadi tidak pernah merasakan bagaimana hangatnya suami mungkin ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kita kaji penanganannya itu, kita bisa berikan dengan dukungan ya, ataupun support system. Kalau misal suaminya lagi kerja jauh ya, mungkin bisa dianjurkan kepada keluarga terdekat, misal dari ibu, ataupun kalau dia tinggal dengan ibu mertua, bisa kita sampaikan dengan ibu mertua ya, mertua dan keluarganya ibu tersebut. Kemudian yang kedua itu kita bisa anjurkan ibunya untuk melakukan self care ya, ataupun melakukan olahraga. Jadi melakukan apa yang nyaman bagi ibunya. Untuk kenapa ibunya perlu olahraga? Jadi biar dia bisa melupakan bagaimana tentang perasaan sedihnya dia saat itu. Jadi dengan mengambil tindakan-tindakan atau mengambil kegiatan yang memang menyenangkan dirinya sendiri. Kalau memang dia suka olahraga, anjurkan untuk olahraga ya. Kalau misal dia suka makan, apa dianjurkan makan, jadi self care ya. Kemudian bisa kumpul-kumpul dengan temannya dan sebagainya. Jadi ketika kita kumpul dengan teman kan biasanya saling tukar pikiran, saling tukar cerita ya. Jadi kita tidak merasakan sedih. Jadi seperti itu kita anjurkan itu untuk ibunya tersebut. Kemudian kalau misal gangguan mentalnya tetap berlanjut, apa yang perlu dilakukan? Dirujuk, benar ya apa yang dibilang Ranti ya. Jadi dirujuk ke psikolog ataupun psikiater. Kalau sudah tidak menemukan jalan dan sudah dianjurkan untuk hal sedemikian rupa tapi tidak ada juga perubahan, baru dilakukan rujukan ke psikolog ataupun psikiater. Sudah paham Bella? Sudah Ibu. Sudah. Ya. Kalau dikasih diskusi bisa? Bisa. Baik. Oke, kita lanjut ya. Biar saya ada bahan evaluasi ya. Jadi saya biar ada bahan evaluasi, apakah kalian mengerti tentang apa yang sudah saya berikan materi hari ini ya. Kalau misal saya tanya, ingat gak apa dampak bagi bayi? Ingat? Oke, siapa yang bisa mengingatnya? Kalau bisa terjadi gangguan mental, dampak bagi bayinya apa? Apa? Ayo, Adel atau Ayu kasih dulu. Ayo yuk. Apa yang tadi saya bilang? Ada BBLR, benar. Apalagi? Prematur. Lagi? Apa nanti? Gangguan perkembangan anak. Iya, sudah semua mengerti ya? Tangan dulu. Oke. Kalau apa namanya dampak terhadap ibunya apa? Ayo, siapa yang bisa dampak terhadap ibu? Apa dampak terhadap ibunya? Oke, preeklamsi ya. Preeklamsi lagi apa? Oke. Preeklamsi lagi apa? Nih ya, nutrisi buruk dan potensi depresi sudah benar tadi ya itu ya, depresi ya. Oke, jadi sudah mulai paham ya. Baik. Ini saya ada sedikit, nanti biar kita bisa diskusi ya. Jadi biar kita bisa diskusi, saya minta, ini kan ada 11 orang, jadi saya minta untuk bagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan 3 ya. Oke, ada bagi 3 kelompok, ada kelompok 1, 2, dan 3. Jadi mahasiswa itu ada rentang dari 3 sampai 4 mahasiswa per satu kelompoknya. Silakan bisa dibagi ya. Silakan bisa dibagi mulai sekarang. Oke, ini 3, ini 4 boleh 4 ya. Oke. Ibu akan bagikan kasus ya yang berisi pertanyaan. Nanti kalian jawab sesuai pertanyaan tersebut. Oke, sudah? Sudah tidak ada yang berbicara lagi. Oke, baik. Jadi ini ibu akan memberikan kasus yang
yang dimana nanti kasusnya isi pertanyaan dan nanti akan kalian jawab ya. Jadi pertanyaan ini nanti akan didiskusikan oleh kalian per masing-masing kelompok. Saya berikan waktu 15 menit ya untuk berdiskusi ya. Kemudian nanti bisa dipresentasikan ke depan ya. Sudah siap ya? Oke. Iya. Ini silakan kalian bisa diskusi ya. Mulai diskusi, saya kasih waktu 15 menit ya dari sekarang. Silakan bisa dikerjakan. Kelompok 3. Dari kelompok kami itu mendapatkan kasus 3, yaitu seorang perempuan berusia 32 tahun G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke klinik kebidanan dengan keluhan insomnia berat selama 1 minggu terakhir. Pasien mengaku selalu terbayang rasa sakit saat melahirkan dan takut bayinya lahir cacat atau meninggal. Hasil pemeriksaan menunjukkan DD 130/85, nadi 92 kali per menit, dan otot leher tampak tegang. Apakah intervensi non-farmakologis awal yang paling tepat untuk mengatasi masalah pasien? Jadi jawaban kami itu B, memberikan edukasi proses persalinan dan relaksasi, yaitu kecemasan di trimester ketiga mayoritas bersumber dari ketidaktahuan dan ketakutan akan proses persalinan. Jadi memberikan edukasi yang jelas mengenai tahapan melahirkan serta latihan teknik napas atau relaksasi efektif menurunkan ketegangan psikologis. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, jawabannya sudah tepat ya. Kalian sudah bisa mendeskripsikan ataupun memilah bagaimana ataupun apa jawaban yang benar di situ ya. Bagaimana kesimpulan perkuliahan hari ini? Silakan bantu jawab satu orang, gak apa-apa. Silakan. Adel silakan, bisa apa kesimpulannya? Jadi tadi telah dijelaskan oleh Ibu mengenai psikologis yang dialami oleh ibu hamil sama kehamilannya, di mana psikologi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan mental, pikiran, kejiwaan yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, lalu dalam merasakan dan juga berperilaku pada kehidupan sehari-hari. Baik, itu ya kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan perkuliahan hari ini itu adalah psikologi dari ibu hamil. Jadi ibu hamil itu akan mengalami terjadi perubahan fisiologi ataupun psikologi dalam selama masa kehamilannya. Selain itu ada yang namanya apa tadi screeningnya itu? EPDS. Jadi EPDS itu adalah alat untuk mendeteksi ya, alat untuk deteksi dini bagaimana tingkat kesehatan mental dari ibu tersebut ya. Jadi semoga apa yang sudah ibu sampaikan jadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik semuanya ya. Jadi kemudian jangan lupa ya jawab kuis di e-learning ya, sekaligus nanti kalian bisa akses materinya di sana ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan hari ini saya tutup ya. Jadi saya tutup dengan mengaturkan para mesanti ya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam Sundara. Salam Sundara. Nah, demikian cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran khususnya di bidang mata kuliah asuhan kehamilan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Stikes Buleleng, program studi kebidanan, rekan sejawat dosen, dan rekan mahasiswa. Saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan yang saya buat dalam video ini. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam Sundara.